Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardhiko Ramos. Informasi terbaru kali ini terkait dengan update informasi untuk sahabat-sahabat yang berstatus R2 dan R3 ya sahabat-sahabat, terkait dengan update pengusulan formasi pengusulan isi DRH bagi sahabat-sahabat yang berstatus R2 dan R3. Lalu bagaimana untuk informasinya? Berikut untuk ulasan lengkapnya. Honorer R2 dan R3 mengisi DRH P3K sudah masuk. Usulan honorer R2 dan R3 untuk mengisi daerah sudah disampaikan kepada Kemenpan RB. Aspirasi itu disampaikan forum honorer ya sahabat-sahabat AP3KI saat berdiskusi dengan Menpan RB yang dijembatani Pak Mardhani Alisera, Komisi 2. Diskusi kemarin dengan Kemenpan yang dijembatani Pak Mardhani bukan hanya dari kalangan R2 dan R3 tapi juga AP3KI, kata Nur Baiti. Dia mengungkapkan dalam pertemuan dihadiri perwakilan Kemenpan RB Suryo Hidayat, banyak masalah disampaikan AP3KI diantaranya sebagai berikut. Ada beberapa hal yang menjadi catatan ya sahabat-sahabat. Yang pertama, meminta kepada pemerintah agar honorer R2 dan R3 bisa mengisi DRH sebelum P3 tahap 2 berakhir. Harapan kami, Maret ini sudah berproses. Kenapa kami mendesak segera? Karena di lapangan banyak honorer yang sudah ikut proses seleksi dan terdata di database BKN yang dirumahkan atau dialih menjadi outsourcing, terangnya. Tidak hanya itu, banyak honorer masuk usia kritis. Nur Baiti mencontohkan Juni mendatang tidak sedikit yang masuk usia 58 tahun. Jika mereka tidak diberi kesempatan, maka selesai proses seleksi P3 tahap 2 sudah pensiun. Mereka pasti tidak bisa mengisi daerah apalagi dapat NI P3K. Yang kedua, meminta Kemenpan RB mencarikan solusi bagi honorer yang tidak memenuhi syarat atau TMS baik di P3 tahap 1 maupun nantinya yang di tahap kedua. TMS di sini yang tidak lulus seleksi administrasi ya sahabat-sahabat termasuk. Padahal Kemenpan RB dan BKN sudah mengimbau instansi agar tidak ada TMS pada tahap kedua nanti. Teman-teman yang TMS tahap 1 berharap bisa memenuhi syarat MS di tahap 2, namun nyatanya di lapangan banyak yang tetap TMS, terangnya. Yang ketiga, P3KI mengimbau kepada pemerintah agar honorer yang sudah ASN P3K bisa mendapatkan pensiun. Karena apa? Sebab di lapangan banyak P3K yang sudah pensiun dan tidak dapat apapun. Jaminan kesehatan mereka bahkan langsung terputus. Ini real terjadi di lapangan sekarang, tegas Nur Baiti. Selanjutnya, Nur Baiti mengaku lega karena semua aspirasi yang disampaikan mendapat respon positif baik dari Mardhani maupun Kemenpan RB. Sebagai tindak lanjut, ujarnya Mardhani Alisera akan menyurat Kemenpan RB Rini Widiantini agar harapan honorer terutama untuk sahabat-sahabat R2 dan R3 segera berproses daerah pada Maret 2025 atau besok. Nur menceritakan dalam diskusi, Kemenpan RB banyak menjelaskan mekanisme pengangkatan P3K, dimulai dari pengusulan formasi sampai proses seleksi. Jadi, kawan-kawan honorer yang menanyakan formasi ke daerah selalu dijawab semua kebijakan Kemenpan RB atau pusat. Alhamdulillah kemarin dijelaskan detail sehingga mereka pun jawaban ketika daerahnya melempar lagi ke pusat, tuturnya. Yang melegakan, kata Nur, semua masalah tersebut akan disampaikan pada Menteri Rini dalam rapat pimpinan di lingkungan Kemenpan RB. Semoga ada kado indah di bulan suci Ramadan ini, amin. Dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat-sahabat yang muslim ya, terutama untuk admin sendiri. Dan mudah-mudahan kabar gembira ini bisa dirasakan benar oleh sahabat-sahabat yang berstatus honorer R2 maupun R3. Dan jangan lupa untuk berlangganan di channel kita ini ya sahabat-sahabat, agar nanti untuk informasinya bisa terupdate dan kawan-kawan tidak bingung. Untuk informasi kali ini seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.